NSI Official akan memberikan sebuah video tentang Memalak Kawah, dan video ini dibuat oleh TVRI Subar dalam rangka Pesona Indonesia. Tapi yang saya sayangkan ialah kenapa video ini diposting di YouTube oleh pegawai, dan karena itu saya mencoba menghubungi TVRI Subar melalui email, tapi belum ada balasan. Kemarin saya telepon nomor teleponnya tapi nggak diangkat juga. Makanya saya akan membuat video reaction saja karena kita belum mendapat izin untuk mengupload video ini secara resmi di official Toraja Mamasa di NSI Official. Oke, mari kita menyaksikan videonya bersama. Kopi tak sekedar aroma dan sensasi. Ada kebiasaan yang terpatri membentuk hubungan romantis di bumi. Kepada alam, kepada manusia, kepada dewata, pahit kopi tersaji dalam ritual. Hitamnya kopi memberi nikmat kesuburan. Pahitnya menambah rasa atas rezeki yang terus mengalir. Pahit bukan dihindari, tapi semakin dicicipi, membentuk jaringan sosial dalam masyarakat. Memalak Kawah, ritual menanam kopi, mengharapkan keberkahan dari dewata sehingga panen kopi bisa melimpah. Tradisi ini masih dianut masyarakat Mamasa, khususnya mereka yang terus berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang Alu Todolo. Embun pagi menebar aroma basah, memberi semangat keberkahan segala persiapan Memalak Kawah. Karena keberkahan diawali dari pijakan pertama, ketika pandangan diarahkan ke segala penjuru angin, maka pagi adalah waktu menghimpun segala energi positif. Tomamang, sosok lelaki tua yang dipercaya memimpin Memalak Kawah. Tomamang sebuah kedudukan sandro yang dapat diperoleh dengan dua cara, karena keturunan dan juga penunjukan. Memalak Kawah termasuk dalam acara rambut tukang atau upacara sukacita. Ritual ini juga melibatkan peran masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat dalam ritual ini sebagai bagian dari modal sosial yang terbentuk dalam masyarakat Dusun Kondo. Perlengkapan ritual dipersiapkan bersama-sama. Makanan dan minuman menjadi bagian yang tak pernah terlupakan dalam setiap ritual. Dalam menentukan pelaksanaan Memalak Kawah, masyarakat akan melakukan perhitungan hari berdasarkan jumlah naiknya bulan. Berdasarkan keyakinan mereka, maka hari yang baik adalah angka naiknya bulan. Mereka menganggap di waktu-waktu inilah saat dimana rezeki mudah melimpah, sehingga setiap aktivitas akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Manusia hadir dengan budayanya. Mulanya hanyalah kebiasaan yang mengepulkan cara berpikir dan berperilaku, lalu membentuk sistem. Sistem kebenaran akan melahirkan ilmu, kebaikan,
akan menciptakan etika dan keindahan mewujudkan kesenian. Lalu interaksi ketiganya membentuk peradaban yang diikuti anak cucu, termasuk dalam ritual mengharap keberkahan. Sirih, kapur, pinang, dupa, dan beberapa sesajen yang disiapkan dalam ritual menunjukkan inti kehidupan adalah kesucian hati, jiwa, dan ucapan agar senantiasa mendapatkan hubungan yang harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Memalakawa, ritual yang mengandung esensi penyembahan kepada dewata dan alam. Hal ini dapat diketahui melalui persembahan beberapa jenis ayam yang wajib dilakukan dalam ritual. Ayam pertama adalah jenis ayam tomatua. Ayam ini disembelih sebagai persembahan kepada leluhur. Selanjutnya masyarakat meyakini keberkahan atas kesuburan kebun kopi juga akan mereka raih atas kebaikan hati dari dewata air. Karena itu mereka akan menyembelih ayam rame atau ayam betina merah. Tanah yang subur, sebuah keberkahan utama untuk memiliki panen yang besar. Ayam malea disembelih untuk dipersembahkan kepada dewa tanah, sedangkan penyembelihan ayam kaliabo atau jantan hitam dilakukan dengan harapan agar dewa penguasa hutan senantiasa memberikan keberkahan atas kopi-kopi yang telah dimiliki. Setiap darah ayam yang telah disembelih diletakkan dalam sebuah tempurung. Jika darah ayam nampak bergelembung, menandakan keberkahan menyapa pemilik kebun melalui ritual memalakawa. Matahari semakin mempesona ketika Tomamang melafazkan mantra-mantra ritual memalakawa. Mantra-mantra itu seperti tarian lentik jatuh pada angin, lalu terbawa kepada setiap esensi persembahan ayam yang disembelih. Di sana ada permohonan agar keberkahan senantiasa tersambung kepada pemilik kebun kopi. Di sana ada pengharapan bahwa dengan perawatan yang sempurna, maka dewa air, dewa tanah, dewa hutan, dan para leluhur akan menjaga kopi-kopi yang ada hingga panen tiba. Sejak zaman purba, di setiap pertemuan atau perkumpulan masyarakat selalu disatukan dengan hidangan jamuan santap bersama. Uniknya, dalam ritual masyarakat Alut Adolo, makanan yang disajikan tak diberi bumbu sama sekali. Sebab terdapat sebuah keyakinan bahwa makanan yang disediakan adalah makanan yang juga diperuntukkan bagi dewata. Sudah selesai. Siap dipetik. Kaum perempuan menjalankan perannya. Jemari mereka menari lentik memetik kopi.
Kopi-kopi ini harus diperlakukan baik agar panen raya sukses dan mendatangkan rezeki yang limpah. Kopi yang dipetik masih berwarna merah. Untuk tidak mempengaruhi rasa kopi yang khas dan nikmat, maka mulai proses memetik hingga mengeringkan kopi, semuanya harus dilakukan dengan. Jadi yang saya mau katakan bahwa di masa itu yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar itu adalah kopi robusta, ya, bukan arabica. Karena kenapa arabica bagi masyarakat memasak bukan ya untuk aja secara umum ya, karena kalau kopi arabica sangat kasar ya, makanya nggak terlalu ini. Jadi yang dikonsumsi itu kopi robusta. Oke, kita lanjut. Cara yang benar. Tanaman kopi yang dibudidayakan secara intensif sudah bisa berbuah pada umur 2,5 hingga 3 tahun untuk jenis robusta dan 3-4 tahun untuk arabica. Hasil panen pertama biasanya tidak terlalu banyak. Produktivitas tanaman kopi akan mencapai puncaknya pada umur 7 hingga 9 tahun. Panen budidaya kopi dilakukan secara bertahap. Panen raya bisa terjadi dalam 4 hingga 5 bulan dengan interval waktu pemetikan setiap 10 hingga 14 hari. Pemanenan dan pengolahan pasca panen akan menentukan mutu produk akhir. Topografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian 1.100 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut menjadikan daerah ini sangat ideal untuk budidaya kopi. Dusun Kondo Desa Makuang memang mengesankan. Hijau, teduh, udaranya sejuk diselimuti kabut tipis. Liukan daun kopi ditiup semilir angin, menggetarkan rasa. Saya sudah pulang dari kebun ini. Kopi yang telah dipetik akan dirosok atau direnak. Proses ini adalah cara untuk memisahkan kulit dari biji sehingga kopi mudah untuk dikeringkan. Masyarakat yakin bahwa kualitas pengeringan kopi akan banyak memberi dampak terhadap rasa kopi yang dihasilkan, serta menjaga kopi agar tidak terserang jamur. Setelah pengeringan, secara tradisional, biji kopi akan dilambu dan dimasiri untuk semakin membersihkan biji dari kulit yang masih tersisa. Dalam kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, makroso dan matumbu kopi tidak boleh dilakukan di malam hari, sebab ini akan berpengaruh terhadap kualitas kopi dan juga keberkahan di dalamnya. Sedangkan marena dapat dilakukan di segala waktu. Memalakawa menghimpun makna pada interaksi alam, manusia, dan dewata untuk meraup berkah dalam kehidupan damai sentosa.
buat. Ritual kopi memohon keberkahan, sebuah ritual kepatuhan atas segala syarat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang. Termasuk ketika proses menyangrai kopi tidak boleh dilakukan di depan rumah, sebab bagi mereka aktivitas dapur pantang dilakukan di depan rumah. Segala proses dan pantangan yang dilanggar akan mempengaruhi bagi setiap keberkahan yang akan didapatkan dan berdampak buruk bagi yang melanggarnya. Malam itu, bara api memberi sedikit kehangatan atas harapan berkah kopi. Kopi di atas tungku dalam wadah, bak penari patudu yang meliuk lembut. Pelan tapi pasti menuju esensinya untuk menjadi kopi sejati dan memberi rasa nikmat bagi pecinta abadi. Wangi kopi menebar rasa, menelisik menembus batas waktu. Berkah itu ada di setiap jarum jam yang bergerak. Oke, proses sangat selesai. Ya. Setelah itu, biji kopi ditumbuk, lalu kemudian disaring untuk siap dikonsumsi. Dalam tahap ini, kembali sebuah syarat mengikat bagi masyarakat yang berperan untuk menumbuk kopi. Satu lesung hanya boleh 2 orang. Jika lebih dari 2, maka bisa mendatangkan kesialan. Dalam sebuah keberkahan, nikmat melimpah mengurai gelisah. Tanah yang gembur, alam yang bersahabat, hutan yang bergairah, dan kopi yang sumringah. Segala permohonan terwujud, mengukir sketsa baru kehidupan. Panen berhasil, keberkahan ada dalam tradisi yang terjaga. Sebagai nafas bagi orang Mamasa dan khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Hari dimulai dengan kopi dan ditutup dengan kopi. Kopi tak sekedar minuman penghangat, tapi minuman panas penghilang cemas sehingga bahagia datang bergegas. Di balik secangkir kopi, ada cinta dari keberkahan yang bermula dalam ritual Memalakawa.
Bubuk kopi yang telah tersedia sebelum dikonsumsi akan diambil sebagian untuk disimpan hingga panen berikutnya. Di sini menyimpan sebuah makna dan harapan agar keberkahan yang sama dapat terulang lagi untuk beberapa tahun kemudian ketika kopi kembali siap dipanen. Ada fungsi sosial yang melekat dalam budaya minum kopi masyarakat Kondo. Yang pertama, kopi adalah simbol sosialisasi, kebersamaan, dan pergaulan masyarakat. Kedua, sebagai minuman adat dan tradisi. Dalam setiap pertemuan atau masyarakat yang berkumpul di suatu tempat, kebersamaan diantaranya akan semakin hangat dengan kehadiran kopi. Kopi sebagai simbol pergaulan yang menyatukan rasa dan solidaritas antar sesama. Bahkan dalam acara ataupun ritual adat, kopi menjadi menu para tamu sebagai bentuk penghormatan yang tulus dari tuan pemilik acara. Sangat jelas dan nampak jelas, kopi adalah budaya yang telah memberikan warna dan identitas pada masyarakat Mamasa. Kehidupan menumbuhkan kopi, dan kopi memberikan kehidupan. Dari setiap seduhan kopi, ada makna kehidupan yang tersirat, bahwa pahitnya kehidupan bukanlah untuk dicerca, tapi untuk dinikmati dalam kesabaran dan cinta. Sebab dalam budaya kopi, yang terbawa hanyalah keberkahan untuk hidup bijak. Memohon keberkahan, sebuah proses yang tak pernah usai. Selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada TVRI Sulawesi Barat sudah mencoba mengangkat budaya ini, dan masih banyak budaya yang perlu digali agar generasi-generasi selanjutnya itu bisa tahu. Ada dua termasuk disampaikan tadi, ada Rambu Tuka, Rambu Solo. Rambu Solo itu proses di acara kematian itu terbagi berbagai tingkat, dan Rambu Tuka juga seperti